Pada saat Raja William IV meninggal dunia, kerajaan Inggris merasa kehilangan satu sosok raja yang sangat berpengaruh. Dia meninggal pada malam hari. Tidak banyak penghuni istana yang mengetahui, termasuk seorang gadis berusia 17 tahun yang ada tinggal di istana tersebut. Nanti besok pagi, ketika seorang gadis yang berusia 17 tahun itu bangun dari tempat pembaringannya, seorang perwakilan dari istana menemui dia dan mengatakan bahwa ayahanda kekasih, Raja William IV, telah meninggal dunia. Informasi itu tidak hanya sampai di situ. Utusan kerajaan itu mengatakan, mulai saat ini engkaulah yang akan menggantikan dia memimpin kerajaan ini. Dialah Ratu Victoria. Saudara-saudari kekasih, di dalam kisah itu diceritakan begitu syoknya dia ketika mendengarkan berita itu. Dia merasa kaget, dia merasa takut, dia merasa gelisah, dan macam-macam lainnya perasaan yang dia rasakan. Bagaimana mungkin usia masih 17 tahun, tapi dia harus memimpin sebuah kerajaan yang besar. Oleh karena kehilangan, kematian seorang ayah kekasih. Namun sejarah di kerajaan Inggris mencatat, ketika Ratu Victoria mendengarkan informasi dan berita itu, yang membuat dia menjadi gelisah, yang membuat dia menjadi takut, yang membuat dia menjadi bingung, maka hal pertama yang dia lakukan, dia kembali masuk ke kamarnya. Dia bertelut dan dia berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan yang dia sembah, memohon hikmat dan kebijaksanaan, memohon kekuatan untuk disanggupkan memimpin kerajaan Inggris oleh karena kepergian ayahanda kekasih. Saudara-saudari kekasih, tidak heran, dia adalah ratu terlama yang pernah memimpin di kerajaan Inggris. Namanya begitu masyhur, kemana-mana seluruh dunia mengenalnya oleh karena kepemimpinannya yang begitu luar biasa. Semua karena kuasa doa. Kita juga melihat contoh lain, Fanny J. Crosby, seorang penyair yang telah mengubah banyak sekali lagu-lagu rohani, 8.000 tepatnya lagu yang dia ciptakan dalam kondisi fisik yang lemah, mata yang tidak dapat melihat, tetapi dia dapat menciptakan 8.000 lagu yang dinyanyikan banyak orang pada saat ini. Dia saksikan semua karena doa. Satu nama lagi, Martin Luther. Di dalam menjalani hari-hari kehidupannya, dia menyaksikan bahwa kalau bukan karena doa, maka saya tidak sanggup menghadapi kehidupan ini. Banyaknya pergumulan, banyaknya permasalahan yang saya hadapi membuat saya harus banyak berdoa. Saya menyisihkan 1 jam setiap hari untuk berdoa. Saya menyisihkan 1 jam setiap hari untuk berdoa. Kecuali ketika hari-hari saya begitu sibuk, kecuali ketika waktu saya terlalu banyak disita oleh pekerjaan, banyak sekali masalah, maka saya berdoa 2 jam sehari. Saudara-saudariku yang kekasih di dalam Tuhan, kesibukan Martin Luther tidak mengurangi waktu dia untuk berdoa. Namun semakin dia sibuk, semakin banyak waktu yang dia gunakan untuk berdoa. Ada apa dengan doa? Doa adalah komunikasi kita secara langsung kepada Bapa yang di surga. Doa mengajari kita untuk hidup rendah hati dan memohon serta menyerahkan segala pergumulan kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita. Tidakkah kita mau dituntun, dipelihara, dikendalikan oleh Tuhan? Sama seperti Ratu Victoria yang terkenal itu. Sama seperti Fanny J. Crosby yang telah menciptakan 8.000 lagu. Dan sama seperti Martin Luther, seorang tokoh gereja yang luar biasa itu. Di mana rahasianya? Doa. Mari berdoa, karena di dalam doa ada kuasa.
setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat tuh mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat tuh mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat tuh mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Shalom, selamat malam dan selamat Sabat bagi saudara-saudari dimanapun kita berada. Tentunya kita berbahagia, kita bisa berjumpa lagi dalam acara ibadah malam Vesper pada saat ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau masih menyertai kami dari 6 hari lamanya kami bekerja hingga pada saat ini kami bisa kembali lagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa kami di surga, pada Sabat hari ini kami memulai ibadah kami, kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Bapa kami di surga, inilah doa dan pengharapan kami karena kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Pada saat ini kita akan mendengarkan lagu pujian yang dibawakan oleh yang pertama BWA Batu Ampar Balikpapan dengan judul Ajaib Terbenamnya Mentari. Dan yang kedua akan dibawakan oleh Mom Voice dengan judul Puji Nama Yesus.
selalu puji nama Yesus. Dalamnya dosaku kini terhapus. Nama lain kan dilupakan, namanya tetap bertahan, mendengung untuk selama-lamanya. Aku selalu menyanyikan namanya. Aku selalu puji nama Yesus. Dalamnya dosaku kini terhapus. Nama lain kan dilupakan, namanya tetap bertahan, mendengung untuk selama-lamanya. Aku selalu menyanyikan namanya. Nama Yesus indahlah, namanya dalam nama Yesus ku diberinya hidup. Segera gerbang surga akan terbuka. Di sana ku memandang wajah Yesus. Ku tahu Dia yang sama, yang lahir di kandang hina, menebus dosa umat manusia. Aku selalu menyanyikan namanya. Nama Yesus indahlah, namanya dalam nama Yesus ku diberinya hidup. Oh, nama Yesus indahlah, namanya dalam nama Yesus ku diberinya hidup. Ku diberinya hidup. Sekarang kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan yang dibawakan oleh pendeta muda sehati Laia dengan judul Hidup Adalah Anugerah. Siapakah yang tergantikan di sana? Dan siapakah yang menggantikan? Kita pada Indonesia. Anda berharga. Sedang di remote control, saudara lihat ini. Ya, saudara harus bangun malam itu di sana. Petrus mengusulkan untuk membangun 3 tempat. Rasul Paulus, tetapi pada saat-saat akhir daripada kehidupan Rasul. Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saudara-saudari yang dimanapun berada. Tentunya kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan saat ini kita boleh bertemu dengan penuh sukacita akan mendengarkan sabda firman Tuhan pada saat ini. Itulah sebabnya pada saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan yang menjadi kekuatan, kehidupan
di dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka dari itu, bahwa ketika firman Tuhan itu menjadi kekuatan kita di dalam memulai segala aktivitas dan tanggung jawab kita, kita akan berhasil. Karena firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan yang sesungguhnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini saya mau berbicara tentang hidup adalah anugerah. Hidup adalah anugerah. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pernah mendengar satu lagu yang dibawakan oleh grup band The Massive? Dia mengatakan di dalam lagunya, syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam keseharian kita, di dalam setiap tindakan kita, itu adalah anugerah yang Tuhan berikan untuk kita bisa sanggup melakukannya. Berarti ada satu oknum yang bisa mengarahkan kita untuk kita bisa melakukan kehidupan sehari-hari kita. Bahwa ketika hidup adalah anugerah, kita akan menikmatinya kepada pemberi tadi, kepada orang yang mengarahkan tadi, yaitu Allah melalui anaknya Yesus Kristus itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, anugerah adalah pemberian dari pihak atas, yaitu Allah sendiri, kepada orang yang bawah atau orang yang rendah, sebagaimana Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan. Ya, anugerah adalah pemberian dari pihak atas kepada orang yang bawah atau orang yang rendah. Definisi anugerah dalam bahasa Indonesia ini harmonis dengan definisi di dalam bahasa Inggris. Ya. Karena definisi di dalam bahasa Inggris ini diambil dari bahasa asli Yunani, yaitu charis, yang berarti free gift, pemberian cuma-cuma. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya seperti saya katakan tadi, ada satu oknum yang memberikan hidup karunia itu kepada kita umat manusia untuk kita bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh anugerah dan penuh sukacita, yaitu Allah sendiri. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan, mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, itulah anugerah yang Tuhan berikan. Anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita umat manusia. Itu sebabnya pada dasarnya hidup adalah anugerah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Saya undang kita semua membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Firman Tuhan mengatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku itu tidak sia-sia. Melainkan sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Lihat, melainkan kasih karunia Allah lah yang menyertai aku di dalam menjalani kehidupan ini dengan penuh kasih anugerah daripada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, betapa menderitanya, betapa sakitnya yang dialami oleh Yesus. Dia rela
mati menebus kita, umat-umatnya. Dia lahir dari seorang keluarga yang tentunya sederhana. Bahkan dia lahir di kandang domba. Untuk apa? Untuk dia mau memberikan anugerah hidup yang kekal. Janji setia yang diberikan kepada kita. Untuk apa tadi? Memberikan kita pengharapan yang lebih besar. Menantikan kerajaan sorga yang Tuhan akan sediakan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, karunia yang Tuhan berikan yang terbesar tadi adalah keselamatan kepada setiap manusia yang percaya kepadanya. Kita bisa merasakan anugerah yang terbesar itu apabila kita benar-benar sungguh-sungguh menerima Dia di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, kalau hidup saya adalah anugerah, maka saya harus menjadi yang terbaik buat orang-orang di hidup saya. Kalau hidup saya adalah anugerah, maka saya akan mau menjadi berkat dimanapun saya berada. Kalau hidup saya adalah anugerah, maka saya tidak mau menyakiti sesama saya. Kalau hidup saya adalah anugerah, maka saya harus ikut serta mengambil bagian di dalam kasih karunia anugerah keselamatan yang akan saya bagikan dimanapun saya berada. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya hidup bukan karena hebat saya. Saya hidup bukan karena jasa saya. Saya hidup bukan karena kemampuan saya. Tetapi saya hidup oleh karena anugerah yang Tuhan berikan kepada saya. Kalau saya melangkah dengan pemahaman bahwa hidup adalah anugerah, maka hidup ini akan menjadi indah dan penuh berkat. Tapi kalau kita berpikir bahwa hidup ini dengan perasaan jasa, maka ini yang berat. Dan kita berpikir kenapa harus dia? Kenapa harus dia? Kenapa bukan saya? Yang membuat diri kita semakin menderita dan menderita oleh karena jasa yang sudah kita berikan, yang menurut kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan kepada orang-orang yang di sekitar kita. Oh, kenapa saya tidak dipilih di bagian organisasi ini? Oh, kenapa saya tidak dipilih menjadi anggota majelis di dalam gereja? Oh, saya sudah membantu banyak orang. Oh, gara-gara saya gereja ini dapat dibangun. Oh, gara-gara semua ini bisa berjalan dengan baik. Bukan begitu, Bapak Ibu. Karena apa tadi? Ketika kita melangkah dengan perasaan jasa, maka diri kita sendirilah yang membuat kita menderita. Karena tujuan kita sesungguhnya tadi adalah menjadi berkat dimanapun kita berada. Menjadi anugerah dimanapun kita berada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, John Wesley menuliskan di dalam bukunya, hidup adalah anugerah tertinggi yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena itu, hargailah hidup kita. Jangan meletakkan kesenangan, kedurhakaan, kedudukan, jabatan materi di atas segala-galanya, yang akhirnya membuat kita menderita. Roma pasal 5 ayat 9 mengatakan, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Roma pasal 5 ayat 9 mengatakan, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya. Ingat Bapak Ibu, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa. Lihat, sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa apa? Menanggung dosa, untuk menganugerahkan
menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saudara, kemarin adalah sejarah. Kata penulis, hari ini adalah anugerah. Dan besok adalah sebuah misteri. Yang apa? Yang kita tidak pernah ketahui. Saudara-saudara, sering kita menjadi orang yang tidak bersyukur oleh karena apa? Oleh karena hawa nafsu dan keinginan kita sendiri. Oleh karena kesombongan kita. Oleh karena jasa kita yang telah kita buat. Kemarin saya sudah bilang, kenapa Lucifer jatuh ke dalam dosa? Kenapa Lucifer menjadi orang yang sombong? Yang dulunya dia adalah pemimpin para malaikat, dia cantik, dia mulia, yang membuat dirinya tidak merasa puas. Yang terjadi dia mengingini ingin sama seperti Allah. Saudara, tidak bisa. Karena Allah lah yang menciptakan dia. Saudara, ingat, hati-hati dengan keinginan kita. Dengan keinginan bisa membawa kesombongan. Dengan keinginan bisa membawa keangkuhan. Dengan keinginan kita bisa melukai sesama kita tanpa batas. Sudahkah kita bersyukur hari ini? Sudahkah kita bersyukur atas nafas kehidupan yang Tuhan karuniakan saat ini? Sudahkah kita bersyukur untuk kekuatan yang diberikan Tuhan kepada kita saat ini? Sudahkah kita bersyukur untuk makanan yang Tuhan berikan kepada kita? Sudahkah kita bersyukur untuk anugerah harapan yang diberikan Tuhan kepada kita saat ini? Pertanyaan yang penting adalah bagi kita yang mengajak menguatkan kita saat ini. Bagaimana kita hidup berdasarkan anugerah kekal yang Tuhan janjikan kepada kita. Sekali lagi, bagaimana kita hidup berdasarkan anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Yang pertama poinnya adalah beriman. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Bapak Ibu, kita harus memiliki iman yang harus ada dasarnya. Dasarnya itu apa? Adalah firman Tuhan. Saudara, kalau bangunan ini dasarnya batu. Tentunya kokoh. Yang membuat iman kita semakin kokoh. Bangunan ini semakin kokoh bertahan lama. Maka dasar iman kita adalah firman Tuhan. Amin. Dasar diri kita adalah firman Tuhan. Yang menguatkan kita untuk menjadi orang hidup di dalam anugerah Tuhan. Bukan hanya memiliki dasar iman saja. Tapi Ibrani 11 ayat 1 mengatakan harus ada bukti. Bukti inilah yang menunjukkan kepada kita untuk kita berbuat. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka penting bagi kita memiliki bukti. Buktikan bahwa hidup kita adalah anugerah yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Untuk apa? Menjadi berkat dimanapun kita berada. Di dalam Yohanes 15 ayat 7. Kalau tadi dasarnya adalah Alkitab, Yohanes 15 ayat 7 menambahkan, jikalau kamu tinggal di dalam aku. Dan apa? Dan firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Kamu akan menerimanya. Saudara, jika kamu tinggal di dalam aku. Dan firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Kamu akan menerimanya.
saudara mintalah. Minta kesehatan Tuhan berikan. Minta berkat Tuhan akan berikan. Minta umur panjang Tuhan akan berikan. Dan minta yang lain Tuhan akan berikan. Kalau dasarnya tadi kita memiliki iman dan kepercayaan. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, buktikan kalau kita itu benar-benar pengikut Kristus. Buktikan kalau kita itu benar-benar beriman di dalam Tuhan. Poin yang pertama adalah beriman. Yang kedua adalah bersyukur. Bersyukur adalah menerima segala apapun yang diberikan Tuhan. Berterima kasih untuk segala-galanya. Baik dalam keadaan susah maupun senang, tetap bersyukur. Berterima kasih untuk segala-galanya. Kalau saya punya mata sipit, saya harus bersyukur. Itulah yang diberikan Tuhan. Kalau saya punya hidung pesek, barangkali kita punya hidung pesek, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena itulah yang diberikan Tuhan. Berterima kasih karena kita masih diberikan nafas kehidupan. Berterima kasih karena kita diberikan kesehatan. Berterima kasih karena kita sudah memiliki barangkali keluarga yang harmonis di dalam kehidupan kita. Kutipan Ellen G. White di dalam Membina Keluarga Sehat halaman 225 menyebutkan, ya, tidak ada yang lebih cenderung meningkatkan kesehatan tubuh dan jiwa daripada ucapan syukur dan pujian. Adalah tugas yang positif untuk menolak kemurungan, pikiran, dan perasaan-perasaan yang tidak puas. Sama baiknya dengan berdoa. Saudara-saudara, ketika kita bersyukur, bersukacita, itu akan meningkatkan kesehatan tubuh kita, jiwa kita, bahkan pikiran kita. Ya. Kalau saya sedang menghadapi yang namanya masalah, saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya memuji Tuhan dengan menyanyi dari lagu Sion. Ya. Dari lagu Sion yang menguatkan saya setiap hari. Ya, saya kurang tahu lagu Sion nomor berapa. Disebutkan di sana, kasih Allah tak terhilang, lidah tak dapat uraikan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Kasih Allah tetap sama, tetap kekal kasih Allah selama-lamanya. Kalau kita mau bersyukur di dalam Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Semakin kita bersyukur, semakin sehatlah tubuh dan jiwa kita. Di titik yang sama, kita akan menerima karunia anugerah kesehatan yang sempurna kalau Yesus bersama dengan kita. Poin yang ketiga adalah saling mendoakan. Yang pertama tadi beriman, kedua bersyukur, dan yang ketiga adalah saling mendoakan. Saudara-saudari, ketika kita saling mendoakan saudara kita, mendoakan sahabat kita, bahkan mendoakan musuh-musuh kita, di sana kita belajar untuk apa? Saling memaafkan, saling mengenal satu dengan lain. Mendoakan saudara kita yang mungkin sedang mengalami kesusahan, penderitaan, bahkan pergumulan kehidupan. Saudara-saudari, mungkin kalau bukan karena doa, ibu dan ayah saya barangkali tidak bisa menyelesaikan pendidikan saya, menyekolahkan saya.
Kalau saya dulu tinggal sama orang tua, saya bukan di asrama. Jadi kalau ibu saya bangun itu, Bapak Ibu, saya bisa merasakan kalau dia sudah bangun kira-kira jam 4 atau jam 5. Saudara, apa yang dilakukannya? Sebelum ke dapur, saya mengintip ibu saya sedang berdoa. Berdoa. Bahkan di dalam doanya terdengar dan tersebut dari anak-anak. Nama anak-anaknya dia sebut. Begitu mulianya hati dari seorang ibu. Untuk apa? Mendoakan anak-anaknya. Supaya apa tadi? Berhasil, bukan hanya menjadi orang yang berhasil. Baik, ya, menjadi berkat dan berguna dimanapun anak-anaknya berada. Yakobus 5 ayat 13 mengatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, berdoalah. Saling mendoakan supaya kebutuhan jasmani kita, keadaan kita itu bisa terlengkapi dan kita bisa merasakan anugerah berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Poin yang terakhir adalah kasih mengasihi. Kalau kasih Allah yaitu kasih agape. Apa itu kasih agape? Cinta kasih yang mengasihi walaupun tidak dikasih. Inilah kasih Tuhan kepada umat-umat manusia. Walaupun dia manusia tidak mengasihi Allah, tetapi Allah tetap mengasihi kita. Inilah anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, sekali lagi saya katakan Yohanes 3 ayat 16, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya itu tidak binasa, melainkan apa? Melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita telah mengasihi Allah, maka otomatis kita juga mengasihi sesama kita. Kalau kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, maka kita juga akan sungguh-sungguh mencintai keluarga kita. Apabila kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang memiliki kasih di gereja, di masyarakat, baik di dalam keluarga kita itu sendiri. Bapak Ibu, inilah anugerah itu yang diberikan Tuhan kepada kita. 1 Yohanes 4 ayat 19 mengatakan, kita mengasihi karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Saudara, apakah ketika kita mengasihi seseorang, kita harus menerima hal yang sama? Tidak. Apakah kita sudah melakukan sesuatu makanya kita menginginkan sesuatu dari seseorang? Tidak. Biarlah kasih kita itu seperti kasih agape. Walaupun tidak dikasihi, kita tetap mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan apa? Dengan kesungguh-sungguhan hati kita. Karena kita menyadari anugerah Yesus Kristus yang sesungguhnya. Kenapa banyak ateis? Karena tidak merasakan kasih Allah itu dengan sungguh-sungguh. Tidak merasakan anugerah Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Makanya banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini saya mengajak kita semua. Kalau hidup kita adalah anugerah, maka kita memiliki iman dan pengharapan kepada Yesus. Kalau hidup kita adalah anugerah, maka kita menjadi orang yang selalu bersyukur. Kalau hidup kita adalah anugerah, maka kita harus saling mendoakan satu dengan yang lain. Maka kalau hidup kita adalah anugerah, maka
kita harus saling mengasihi dan menjadi berkat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah kasih Allah Bapa yang menyatukan kita untuk menghadapi hari-hari kita menjadi orang-orang yang memiliki anugerah Tuhan, menjadi berkat, dan Tuhanlah yang sanggup memberikan itu semua. Menjadi orang yang tidak sombong, menjadi orang yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, kasih Yesus Kristus akan menyanggupkan kita menerima anugerah yang kekal itu. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa Sorgawi, saat ini kami diingatkan bahwa hidup kami adalah anugerah yang berasal dari Tuhan. Itu sebabnya kami tidak mau menyombongkan diri kami. Itu sebabnya kami hanya mau melangkah bersama dengan Tuhan. Untuk kami menjadi orang-orang yang rendah hati. Untuk kami menjadi orang-orang yang dapat memberikan berkat dimanapun kami berada. Sehingga kami lebih dipersiapkan untuk menerima anugerah hidup kekal, yaitu kerajaan Allah yang Tuhan telah sediakan buat kami masing-masing. Ampuni kami dari segala dosa kami yang begitu banyak ya Tuhan. Agar kami layak di hadapan Tuhan di dalam menghadapi hari-hari kehidupan kami. Karena anugerah Tuhan akan selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. The light of the world still shines on the earth with gifts of forgiveness, the hope of new birth. So open your heart, don't hide in the night. Step out of the darkness and into His light. Come, come, daughters and sons, look to the light of the world. Sing, sing praises to Him. Simply believe you will receive mercy and love without measure. Terang dunia bersinar di bumi dengan pengampunan harapan baru. Buka hatimu, jangan sembunyi, melangkah keluar menuju cahayanya. Datang, mari datang, lihatlah terang dunia. Syukur pujian padanya, percayalah kau kan terima rahmat cinta tanpa batas. Come, come, daughters and sons, look to the light of the world. Sing, sing praises to Him. Simply believe you will receive mercy and love without measure. Come, come, daughters and sons, look to the light of the world. Sing, sing praises to Him. Simply believe you will receive mercy and love without measure. Mercy and love without measure. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari pendeta muda Sehapi Laya. Biarlah dari firman yang sudah kita dengarkan,
mengajak kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan atas anugerah dan kasih-Nya kepada kita sampai saat ini. Sampai bertemu lagi di ibadah besok yang disiarkan secara langsung dari Studio Hope Channel Borneo pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.